Saya ini anak dari hasil perzinaan. Saya anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah. Wanita yang dihamili sebelum akhirnya dinikahkan oleh pria yang menghamilinya, pria yang sudah berkeluarga. Menjalani hidup sebagai anak haram, jelas mengganggu mental saya. Sampai saya sudah sebesar ini, saya masih menutup rapat silsilah keluarga saya. Saya tidak mau orang tahu kalau saya anak haram. Dan saya juga tidak mau ibu saya disebut sebagai pelakor atau pelacur. Keluarga kecil saya ini hampir tidak pernah tenang. Ada aja sumbu yang terbakar setiap hari. Ditambah ayah yang jarang pulang, karena harus menjalani tugas sebagai ayah untuk keluarganya yang lain. Ibu saya ini emosional, parah. Hal-hal kecil aja bisa jadi masalah besar. Belum lagi sikap dia yang abusif kepada saya, melampiaskan amarahnya dengan menghajar saya, sudah menjadi kegiatan rutin. Hingga, ketika saya masih SD, ayah dan ibu saya bertengkar. Saya yang di situ bertingkah seperti biasa ketika mereka bertengkar, harus mendengar kata-kata menyakitkan yang menyeret nama saya. Kata-kata yang keluar dari mulut ayah. Memangnya dia anak saya? Bukan. Dia bukan anak saya. Saya yang masih kecil di situ cuma bisa membatin, oh, saya bukan anaknya. Berarti saya tidak punya ayah. Lanjut, ketika akhirnya kedua orang tua saya memutuskan untuk bercerai pada tahun 2012, saya ikut ibu. Ibu saya gak punya rumah, gak punya harta apa-apa, jadi saya dan ibu saya tinggal di rumah nenek saya. Pada suatu hari, saya terlibat masalah yang menyangkut diri saya dengan nenek saya. Ibu saya yang tahu itu pun marah besar. Dia langsung narik saya ke kamar dan mengeluarkan semua baju-baju saya dari lemari. Dia mengusir saya sambil berkata, "Pergi kamu, anak goblok, kamu bukan anak saya gak punya anak goblok kayak kamu. Pergi." Mendengar itu, saya sempat bertanya, agak konyol. Saya nanya begini, "Mama gak anggap aku anak?" Ibu saya mengangguk mantap, "Iyalah, emang kamu anak saya?" Dengar itu, saya cuma bisa nangis. Beruntung ketika itu nenek saya buru-buru nyamperin ke kamar dan narik saya. Saya diasingkan untuk sementara ke rumah tetangga. Selain itu, setiap sepupu-sepupu saya berkunjung ke rumah nenek, kakek saya selalu memanggil mereka satu persatu kecuali saya. Mereka dipangku, dikasih jajanan, kecuali saya. Kakek saya bilang, cucu kesayangan saya ini mereka berdua, sambil meluk kedua sepupu saya di depan saya. Oke, berdua dalam artian kecuali saya. Udah ya, setelah melewati kisah hidup yang panjang, yang benar-benar menyiksa batin saya. Ketika menjelang UN sewaktu saya SMP, saya dan ibu yang kebetulan sudah tinggal memisah dari nenek, pada H1 sebelum saya UN, dengan teganya ibu saya meninggalkan saya. Tanpa saya tahu apa penyebabnya, saya tanya mau kemana, dia tidak menjawab. Sampai akhirnya dia benar-benar pergi entah kemana. Ya, hancur sekali melihat dia pergi. Hari dimana besok saya sangat membutuhkan support dari orang tua saya. Pada saat itu, saya hanya memiliki ibu. Walaupun perkataannya waktu itu masih sangat membekas, saya tetap menyayanginya dan tetap ingin tinggal bersamanya. Sampai kapanpun. Tapi, ternyata itu cuma keinginan sepihak. Ibu saya tidak menginginkan itu. Dia memilih pergi. Okelah, hari itu, saya hancur sehancur-hancurnya. Saya chat teman dan bilang saya mau nginep. Bersyukur, dia mau nampung saya selama UN. Setelah UN, saya pulang lagi ke rumah. Ternyata ibu saya pulang lagi. Tapi seolah perang dingin, ibu tidak mau berbicara dengan saya. Makan pun dia beli hanya untuk dirinya sendiri. Saya sampai stres mikirin apa salah saya. Pusing sendiri saya memikirkannya. Lalu, selama itu, datanglah di mana hari saya melepas masa SMP dengan wisuda. Saya dapat undangan untuk diberikan ke orang tua dengan harapan salah satunya akan bersedia menghadiri wisuda saya. Undangan itu hanya diperuntukkan untuk 3 besar siswa, berprestasi.
Dan saya salah satu dari 3 besar itu. Saya tidak berekspektasi lebih dengan pencapaian saya itu. Sebab, selama sekolah, saya selalu ada di urutan 3 besar. Tetapi orang tua saya tidak pernah mengapresiasi saya. Ah, ya, saya kan bukan anaknya, wajar saja. Setelah itu, saya mendaftar ke SMKN favorit. Syukur alhamdulillah saya diterima di SMKN favorit itu. Saya langsung SMS ayah saya begitu tahu saya lolos. Untuk pertama kalinya, ayah saya mengungkapkan rasa bangganya. Ingin rasanya saya print SMS itu, saya laminating, lalu saya beri bingkai. Tapi tidak dengan ibu saya. Ketika wisuda saya mendapat penghargaan pun dia tak acuh. Saya diterima di SMKN favorit juga tidak peduli. Kami masih seperti perang dingin. Sampai ketika saya sudah selesai masa MPLS, ibu saya meninggalkan saya lagi. Tapi kali ini, dia tidak kembali lagi pulang ke rumah. Kenapa saya bisa tahu dia tidak akan kembali? Karena dia membawa semua barang-barangnya. Kepergiannya yang kemarin, tidak membawa apapun. Sepertinya hanya membawa beberapa helai pakaian. Setelah beberapa hari di rumah sendirian, tanpa uang, hanya mengandalkan asupan makanan dari teman yang pernah saya pinjam kamarnya untuk tidur, saya tidak tahan lagi. Saya pun memutuskan untuk menelepon ayah saya. Di telepon, saya menceritakan semuanya tentang ibu yang meninggalkan saya. Ayah marah besar, makian dan sumpah serapah terdengar. Dia memaksa saya untuk tinggal bersamanya. Saya sempat menolak, saya gak mau tinggal sama keluarga tiri. Tapi saya kalah. Tolakan saya tak kuat dengan melihat kondisi saya yang bagaikan anak malang sebatang kara. Hingga, malamnya ayah datang ke rumah saya. Tanpa babi bu, ayah datang untuk menjemput dan meminta saya membawa baju seperlunya. Sepanjang perjalanan saya kalut, memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi jika saya tinggal bersama keluarga tiri. Apalagi ayah saya punya 2 anak perempuan sepantaran saya. Dan, yap, hal-hal buruk yang saya pikirkan itu ternyata sungguhan terjadi. Saya tidak disambut baik di keluarga ayah. Tak lama setelah beberapa hari saya tinggal dengan ayah saya ditelepon sama Bude, kakak dari ibu, saya yang di Jakarta. Dia marah-marah, katanya saya ninggalin ibu saya dan milih tinggal sama ayah. Katanya saya gak mau tinggal lagi sama ibu. Wah, dia marah besar sama saya, mengomeli saya macam-macam. Saya bingung dong. Saya tanya balik ke Bude, siapa yang bilang begitu? Katanya itu dari mulut ibu saya sendiri. Ibu saya yang bercerita begitu. Oh, memutarbalikan fakta. Saya pun menjelaskan ke Bude, kalau itu tidak benar. Itu terbalik. Setelah adu mulut cukup lama, Bude saya percaya. Tak lama setelah telepon dengan Bude, Wawa saya ikut menelpon dan menuduh saya hal yang sama. Saya pun menjelaskannya lagi, kalau itu tidak benar. Sungguh, saya sangat terpukul. Saya marah, saya lelah, hati saya hancur. Kenapa ibu saya menuduh saya begitu? Biar apa? Mau saya dibenci oleh keluarga besarnya? Saya pun masih tidak habis pikir. Sudah pergi tanpa alasan, menyebarkan kebohongan pula. Allahu Akbar. Hingga pada suatu hari, sudah ada beberapa pekan saya di rumah ayah saya. Istri ayah saya ini punya usaha warung sembako. Saya pun pada hari itu membantu melayani pembeli karena tidak ada yang menjaga warung. Ada tetangga belanja, kemudian mengamati saya. Kebetulan, ayah saya ada di TKP, si tetangga ini nanya. Siapa ini, Pak? Oh, keponakan saya dari kampung, jawab ayah saya. Oh alah, kirain anaknya, mirip soalnya, kata tetangga. Hahaha, bukan, dia bukan anak saya. Anak saya kan cuma 2, B sama J, jawab ayah saya. Sudah yang kedua kali ayah saya mengatakan kalau saya bukan anaknya. Okelah, kalau ayah saya tidak mau kedoknya terungkap. Tapi,
Cukup dengan bilang saya sebagai keponakannya saja, tidak perlu embel-embel, bukan anak saya. Itu sangat menyakitkan hati saya. Bukan sekali dua kali itu saja. Ayah saya pun mengulangi jawaban yang sama setiap ada tetangga yang bertanya siapakah diri saya. Perih, sakit. Saya juga mendengar ketika ayah saya mencari anaknya yang tak kunjung pulang dari rumah temannya. Dia cerita tentang anaknya yang belum pulang itu ke tetangga saya sambil menambahkan kata-kata, "Wah, dia mah anak kesayangan saya. Yang paling saya sayang. Kenapa selama ini bukan saya yang menjadi kesayangan? Saya tidak pantaskah untuk disayang? Saya kurang apa? Saya sudah belajar sepenuh hati. Saya bertingkah sebaik mungkin. Tetapi kenapa saya tidak pernah bisa menjadi yang tersayang? Kenapa selalu saya yang dibuang, dianaktirikan, disingkirkan? Sampai pada tahun kedua saya tinggal di rumah ayah saya pun dituduh mencuri uang warung. Saya menjelaskan kalau saya tidak mengambilnya. Seisi rumah ribut dan tak satu pun berpihak pada saya. Saya sudah bersiap pergi dari rumah itu karena perkataan ibu tiri saya. Dia bilang ke ayah saya begini, "Lagian ngapain sih anak itu dibawa kemari? Nyusahin doang, saya tuh gak ngerti dia baik atau jahat. Di mata saya dia gak baik. Bawalah dia kemana kek?" Hahaha, bajingan. Buat apa saya hidup? Gak ada yang mau nerima saya. Kedua orang tua saya aja gak nganggap saya anaknya. Kenapa waktu tante saya cerita kalau dulu saya mau digugurin tapi gagal terus? Kenapa harus gagal sih? Saya gak mau lahir. Saya benci hidup saya sendiri. Mau berusaha untuk berguna kayak apapun juga sama aja percuma. Berkali-kali saya coba bunuh diri tapi gagal terus. Saya cuma pengen rasa sakit saya berakhir. Saya lelah, gak ada yang berpihak sama saya. Saya capek, saya gak kuat. Itu pun baru sebagian kecil kata-kata dan perlakuan menyakitkan yang saya alami. Saya gak sanggup. Terserah kalian mau menilai saya gimana. Lemah kek, payah kek, cengeng, atau apalah. Mental saya udah gak karuan.